Oh ya, sudah muncul. Sudah. Baik. Baik, kita mulai. Sudah muncul teman-teman semua? Alhamdulillah sudah Ustaz. Alhamdulillah. Baik, kita mulai. Sudah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billahi amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah atas nikmat, rahmat dan hidayahnya pada kesempatan berbahagia di pagi hari ini, di siang hari ini. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan mendapat kesempatan untuk senantiasa kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala meski di tengah kesibukan kita beraktivitas. Terlebih kita saat ini berada di hari-hari terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, hari-hari yang paling agung sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya ya bahwa hari-hari yang utama dan dicintai oleh Allah untuk beramal soleh ya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Mudah-mudahan kegiatan kita di siang hari ini menjadi salah satu dari amalan terbaik di waktu yang terbaik dan diterima di sisinya insyaallah ta'ala. Baik, salawat dan juga salam senantiasa tercurah bagi Nabi kita yang mulia salawatullah wassalamuhu alaih beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang komitmen dengan sunnah beliau hingga kiamat kelak. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebelumnya kami mohon maaf atas kendala teknis yang seharusnya bisa kita mulai tadi jam 10. Ada keterlambatan, ya insya Allah dan alhamdulillah kita akan mulai saat ini. Dan kajian kita di siang hari ini lebih tepatnya sih mungkin bukan buah tangan ya, tapi mungkin catatan sederhana, ya catatan ringkas dari kegiatan daurah yang pada beberapa waktu yang lalu diadakan di Kota Batu di Kabupaten Malang. Dan mudah-mudahan kita bisa berbagi ya ilmu dan manfaat yang kita dapat sehingga ya kita bisa sama-sama belajar tentunya karena kita semua berada pada posisi yang sama yaitu sebagai thalibul ilmi. Baik ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita akan masuk pada pembahasan yang pertama. Next, silakan Mas Erli. Baik, pada kesempatan ini kajian kita insya Allah terdiri dari 2 sesi pagi dan sesi siang nanti. Adapun untuk sesi pagi, insya Allah kita akan membahas dari materi akidah, karena memang ada 2 materi besar yang pada saat daurah tersebut dilaksanakan, yaitu materi akidah dan juga materi dakwah. Baik, next. Poin yang akan kita bahas dari kitab akidah yang insya Allah diambil dari kitab Aqidah Thahawiyah, akidah yang sangat masyhur atau kitab karya tulis yang sangat masyhur, meskipun dia tidak masuk dalam kategori kitab ya, para ulama menyebutnya sebagai kutaib, ya buku-buku catatan-catatan ringkas, ya risalah-risalah singkat para ulama terkait dengan permasalahan akidah. Kitab ini ditulis oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala, dan beliau termasuk ulama mutaqaddimin, ulama klasik, di mana beliau wafat pada tahun 321 Hijriah. Jadi termasuk karya tulis yang sudah cukup lama ya, dan penulis yang termasuk klasik. Dan beliau berkebangsaan Mesir. Ya, Tahawi adalah nisbah kepada sebuah tempat daerah yang ada di Mesir. Dan beliau termasuk ulama dari kalangan mazhab Hanafi. Dan beliau menyusun kitab ini, akidah ini, ya menjelaskan bahwa inilah akidah yang berdiri di atasnya Imam Abu Hanifah, dan kemudian 2 muridnya yang masyhur, yaitu Abu Yusuf dan kemudian Muhammad Ibnul Hasan Asy-Syaibani. Jadi Al-Imam ya Abu Ja'far Tahawi
ini mengangkat permasalahan akidah yang dimana Abu Hanifah rahimahullahu taala berpegang teguh dengannya. Dan ini merupakan ya akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan yang akan kita bahas dari akidah ini tentu ada beberapa poin yang tadi hakikat tentang Allah sebagai Rabb semesta alam, hakikat Rasulullah SAW, Al-Quran sebagai kalamullah bukanlah makhluk, ru'yatullah Allah bisa dilihat kelak nanti di surga, hakikat Isra dan Mi'raj, kemudian hakikat telaga. Baik, next. Baik ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an, materi ini pada kesempatan yang lalu dibawakan oleh seorang syekh dan beliau Profesor Dr. Basim Ibnu Faisal Al-Jawabirah. Beliaulah pemateri dari materi akidah dari kitab ya Aqidah Thahawiyah. Nama lengkap beliau Basim Faisal Al-Jawabirah. Beliau berkebangsaan Yordania, dilahirkan di Yordania pada tahun 54. Beliau menyelesaikan sarjana S1 di Fakultas Syariah di UIM, Universitas Islam Madinah. Kemudian melanjutkan juga masih di universitas yang sama, pasca sarjana di bidang hadis. Dan kemudian juga di bidang doktoralnya beliau masih mengambil tentang hadis. Dan beliau menjabat sebagai seorang guru besar di Universitas Imam Muhammad bin Saud selama 16 tahun. Lalu kemudian beliau berpindah ya ke kampung halamannya, ke negerinya, dan beliau mengajar di kampus di Yordania. Dan beliau salah satu dari ya murid seniornya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Itu profil singkat dari pemateri dari akidah tersebut. Baik ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an, bahwa Syekh pemateri ya memaparkan bahwa ya akidah ini adalah akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dan di dalam kitab Aqidah Thahawiyah terdapat 100 kaedah dan kita akan hadirkan beberapa tentu dalam waktu yang tidak begitu panjang. Namun di dalamnya itu tercatat ada 100 kaedah dalam perkara akidah. Di mana akidah ahli sunnah dan prinsipnya terdapat di dalam kitab tersebut. Dan kitab ini di antara kitab yang sangat penting untuk dipelajari bahkan di ya, perguruan tinggi dipelajari. Namun demikian kitab ini dikategorikan termasuk kitab yang cukup sulit ya untuk dipelajari karena memang menggunakan ibarat-ibarat atau bahasa yang ya cukup pelik bagi kita untuk saat ini. Oleh karenanya di beberapa perguruan tinggi biasanya kitab ya Aqidah Thahawiyah ini dibahas di semester akhir. Dan modul paling akhir dalam kitab dalam bab akidah itu dibahas terakhir adalah Aqidah Thahawiyah. Ya, setelah kita bahas misalkan seperti di Lipia itu membahas kitab tauhid, lalu kemudian ya kemudian akidah wasitiyah, dan yang terakhir ya ini akidah Thahawiyah. Namun untuk terjemahannya sudah sangat banyak dan kitab ini luar biasa sangat diterima oleh para ulama dari masa ke masa. Ya, jadi bahkan ya para ulama yang seperti ulama Asy'ariyah ya, Al-Imam Tajuddin As-Subki ya, beliau salah satu dari ulama ya Asy'ariyah yang militan sekalipun dapat menerima poin-poin bahasan atau prinsip-prinsip bahasan yang ada di kitab Aqidah Thahawiyah. Ya, jadi kitab ini ya sangat luar biasa ya para ulama mengakuinya dari masa ke masa. Baik, kitab ini pada hakikatnya lebih cocok untuk dikaji oleh para penuntut ilmu dan para dai, ya. Karena memang ya menggunakan bahasa yang ya cukup tinggi ya di masa itu. Namun demikian ya terjemahannya sudah bisa kita dapatkan banyak dijual secara bebas. Akan tetapi untuk seseorang yang ingin mempelajari permasalahan tauhid hendaknya dia bertahap. Ya tidak langsung kemudian dia membaca ya Aqidah Thahawiyah. Ya, akan tetapi dengan tahapan-tahapan yang sederhana, usulul salasa, kasus syubhat, qawaidul arba, lalu kemudian nanti di akhir dia bisa membaca apa yang ada di kitab Aqidah Thahawiyah. Salah satu pembahasan utama ini dalam kitab adalah bantahan terhadap pemikiran sekte sesat pertama di tengah kaum muslimin yang muncul di era Daulah Umayyah, yaitu tentang sekte Qadariyah, sekte yang paling pertama kali muncul, bahkan muncul di zamannya sahabat Abdullah ibnu Umar masih hidup. Ya, yang dicetuskan oleh Ma'bad al-Juhani yang berasal dari Basrah.
Sekte Qadariyah memiliki prinsip keyakinan yang mereka mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan bahwa ya tidak ada takdir Allah dalam perbuatan hamba. Nah, ini merupakan ya kitab ini membantah ya, sekte yang pertama yang muncul di kalangan Islam yaitu Qadariyah. Namun demikian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an, tetap saja ada beberapa poin yang menjadi ya titik kritis dari para ulama. Ada 3 poin ya dari kitab Aqidah Tahawiyah. Meski secara umum, secara garis besar, prinsip yang dituang dalam karya ini ya prinsipnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akan tetapi ya namun ya namanya manusia ya tetaplah ya tidak ada yang sempurna. Artinya Allah tidak menghendaki kesempurnaan ya kecuali hanya pada dirinya. Ya, jadi ada beberapa poin pembahasan yang kemudian dikritisi oleh para ulama yang terkait dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qadim. Ya. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qadim, kemudian definisi tentang iman ya yang mana ya hal ini tidak sejalan dengan akidah ahli sunnati wal jamaah. Akan tetapi secara keseluruhan, kitab ini merangkum, mencakup akidah ahli sunnati wal jamaah. Hanya saja ada beberapa poin dan itu sangat sedikit ya jika dipersentasekan dengan ya yang diterima ya sangat sedikit ya namun diluruskan oleh para ulama. Dan kitab ini di antara kitab yang banyak disyarah oleh para ulama dari masa ke masa. Ya, namun sayangnya yang banyak mensyarah kitab Aqidah Tahawiyah justru dari kalangan ulama Maturidiyah. Ya, justru dari kalangan ulama Maturidiyah. Oleh karenanya kita harus berhati-hati kitab syarah siapa yang kita baca. Ya, karena kebanyakan para ulama yang membahas dari kalangan mazhab Maturidiyah. Sehingga banyak sekali statement-statement Abu Ja'far Tahawi itu ditakwil ya ke arah mazhabnya Maturidiyah. Ya, bahkan banyak dalam kitab-kitab syarah itu kemudian dinukilkan perkataan-perkataan, nukilan-nukilan dari para ulama Maturidiyah. Akan tetapi ada salah satu ulama yang mensyarah kitab Aqidah Tahawiyah. Ini bisa menjadi rujukan bagi kita semua kalau mencari syarahnya adalah syarah Ibnu Abil Izz Al-Hanafi. Di mana beliau mensyarah ya dengan pendekatan akidah salaf. Ya, mensyarah kitab ini dengan pendekatan akidah salaf. Ya, yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi. Itu untuk ya syarah yang ulama klasik. Adapun ulama temporer ya, ulama yang kontemporer yang mensyarah kitab ini itu diantaranya Syekh Abdul Aziz Ibn Baz dan juga Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, bukunya sudah banyak diterjemahkan dan dijual bebas. Jadi kalau rekan-rekan semua ya ingin mengetahui dan lebih dalam sekali lagi, meski kitab ini untuk tahapan akhir seseorang membaca dalam permasalahan kitab tauhid, dalam permasalahan tauhid. Ya, jadi hendaknya dia bertahap dulu. Ya, tapi jika ingin mengetahuinya, maka hendaklah dia membaca syarah dari ulama yang kontemporer, Syekh Abdul Aziz bin Baz atau Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, dengan membaca kitab syarah mereka dan terjemahannya sudah dijual bebas di pasaran. Baik, penulis kitab ini Muhammad Abu Ja'far Tahawi termasuk kalangan mutaqaddimin. Ya, di mana beliau di sini sangat minim kita temukan pembahasan tentang penyimpangan tauhid, sebab di zaman beliau saat itu sangat jarang didapati penyimpangan tauhid, ya penyimpangan umat terkait dengan tauhid uluhiyah. Adapun hari ini kita dapati secara masif penyimpangan umat terkait dengan tauhid uluhiyah. Jadi secara dominan Syekh Abu Ja'far Tahawi itu membahas dari sudut pandang atau dari akidah dari tauhid rububiyah. Ya, jarang menyinggung tentang tauhid uluhiyah. Ya karena memang di zamannya pada tahun 300-an Hijriah atau 200-an Hijriah tidak nampak pelanggaran di tengah umat terkait dengan tauhid uluhiyah. Baik, next. Ente cuti. Ya. Baik. Kita masuk pada pembahasan yang pertama tentang hakikat Allah sebagai Rabb semesta alam. Di dalam kitab kita akan dapatkan beberapa poin. Sangat banyak. Saya ambil beberapa poinnya saja karena waktu yang singkat. Disebutkan oleh beliau ya itu barangkali ada 28 poin ya tentang hakikat Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb semesta alam.
Di sini saya hadirkan insya Allah ya 8 poin. Yang pertama bahwa Allah itu satu, tidak ada sekutu baginya. Ya, ini suatu yang tentu kita pahami bahwasannya ya bahwa Allah Subhanahu wa taala satu, ya. Beliau menyebutkan di dalam matannya, kata beliau rahimahullah, naqulu fi tauhidillahi mu'taqidina bi taufiqillah innallaha wahidun la syarikalah, bahwa Allah itu satu dan tidak ada sekutu baginya. Ya, di situ disebutkan bahwa salah satu keyakinan sesat golongan Ahmadiyah adalah mereka mengingkari adanya jin, ya, sebagai makhluk lain selain manusia. Mereka menakwil ayat-ayat dan hadis-hadis yang secara tegas menyebutkan adanya jin. Mereka membuat takwil sesat bahwa bangsa jin yang disebutkan dalam ayat-ayat atau hadis adalah manusia atau bagian dari bangsa manusia. Artinya maksudnya penjelasan dari yang disebutkan oleh penulis bahwa Allah satu. Ya, di sini saya tidak tidak akan bahas secara jauh, ya, karena poin yang ya, kita semua memahami. Kemudian yang kedua, tidak ada sesuatu yang serupa dengannya. Wala syai'a mislahu, kata penulis, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah taala berfirman dalam kitabnya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun dari makhluknya. Artinya segala sifat yang melekat pada Allah Subhanahu wa taala, apakah sifat zatiyah ya ataukah sifat fi'liyah, yang itu terjadi irisan ya dengan sebagian sifat makhluknya, maka hal demikian bahwa ditegaskan oleh beliau, meski demikian itu tidak ada yang serupa dengannya. Ya. Meskipun terjadi irisan, seperti misalkan sifat kedua tangan. Sifat itu ada pada sebagian makhluknya. Namun bukan berarti Allah sifat makhluk atau sifat Allah sama dengan sifat makhluknya. Karena ditegaskan bahwa tidak ada sesuatu yang serupa dengannya. Ya, yang serupa hanyalah ya istilah-istilahnya semata. Adapun hakikatnya tentu tidaklah sama karena Allah menegaskan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, tidak ada yang serupa apapun dengan Allah. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, lagi Maha melihat. Kemudian yang ketiga, tidak ada sesuatu yang dapat melemahkannya. Ya, bahwa Allah Maha kuat dan tidak ada sesuatu yang melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis qudsi, ya, yang artinya seandainya seluruh manusia berkumpul, ya, seluruh manusia dan jin itu berkumpul, ya, dan kemudian ya mereka semua ya adalah orang yang paling durhaka. Semuanya durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal yang demikian tidak mencelakakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seandainya mereka semua berkumpul ya ingin mencelakakan Allah, maka tidak akan ada yang mencelakakan Allah sedikit pun. Nah, ini maksud di antara hadis yang dicantumkan oleh penulis terkait dengan poin ini. Tidak ada sesuatu yang dapat melemahkannya sedikit pun. Dan tidak ada sesuatu yang berhak disembah selainnya, bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka dialah Allah satu-satunya sesembahan yang berhak untuk disembah oleh hamba-hambanya. Ya, sebagaimana tersebut di dalam ya kalimat tauhid, ya. La ilaha illallah, di situ terkandung bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi, yang disembah secara benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, maha terdahulu tanpa permulaan, maha abadi tanpa akhir. Kata penulis, di sini matannya disebutkan qadimun bilabtida daimun bilantiha. Di sini penulis ingin menyebutkan salah satu nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qadim. Meskipun hal ini dikritisi oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah, bahwasannya tidak ada disebutkan dalam nas, baik dari Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nama Allah yaitu Al-Qadim. Al-Qadim artinya yang maha terdahulu. Ya. Nah, ini yang dikritisi di antara yang tadi kita sebutkan di awal, di antara poin kritikal dari para ulama ahli sunnati wal jamaah, yaitu penyebutan nama Allah Al-Qadim. Sekali lagi, nama ini tidak dikenal oleh ahli sunnati wal jamaah,
dan tidak terdapat pula dalam nas baik Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Qadim, ya, Al-Qadim itu artinya yang maha terdahulu. Jadi nama ini sebetulnya nama yang banyak digunakan oleh ahlul kalam, ya, oleh para ahli filsafat. Banyak dipakai oleh ahlul kalam. Ya. Nah, penetapan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, karena nama-nama Allah ini sifatnya tauqifiyah, ya, yang dia tidak boleh ditetapkan kecuali dengan dalil nas dari Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak boleh sesuatu yang ditetapkan tanpa ada keterangan dari Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk Al-Qadim, tidak didapatkan satupun nas yang terkait dengan nama Allah yaitu Al-Qadim. Nama Allah yaitu Al-Qadim, ya. Maka ya tidak ada nama Allah yaitu dengan Al-Qadim. Jadi yang dikehendaki oleh ahlul kalam Al-Qadim dengan yang dikehendaki oleh penulis Abu Ja'far Tahawi ini dua hal yang berbeda. Yang dikehendaki Al-Qadim sebetulnya yang diinginkan oleh Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala sama secara prinsip dengan yang diinginkan oleh ahlu sunnati wal jamaah. Meski nama itu tidak terdapat di dalam kitab maupun sunnah. Nah, penggunaan Al-Qadim bagi sebagian ahli kalam, mereka mengatakan, iya Allah maha terdahulu, akan tetapi bukan berarti tidak ada yang mendahuluinya. Mereka katakan demikian, Allah maha terdahulu, tapi terdahulu dengan ketiadaan. Terdahulu, bukan terdahulu secara mutlak, tapi dia didahulu dengan ketiadaan sebelumnya. Itu yang diinginkan oleh ahlul kalam. Ya, ini sedikit rumit untuk difahami, tapi demikianlah penjelasannya. Bahwa Al-Qadim menurut ahlul kalam, ahli filsafat, adalah maha terdahulu, tapi tidak sepenuhnya terdahulu, karena sesuatu yang terdahulu itu diawali dengan ketiadaan terlebih dahulu. Itu yang diinginkan ahlul kalam. Namun di sini dalam tanda kutip meski nama ini tidak terdapat dalam kitab dan sunnah, tapi yang diinginkan oleh Abu Ja'far Tahawi maksudnya adalah tidak ada yang mendahului Allah. Dan secara prinsip itu sama dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga beliau mengatakan di dalam matanya qadimun bilab tidak. Allah maha terdahulu dan tidak ada yang mendahuluinya. Tidak ada permulaannya. Ya. Karena secara umum sebuah permulaan itu berawal dari ketiadaan. Tapi Allah qadim dan tidak ada permulaannya. Ya. Lalu kemudian daim bilab tidak, daim bilantiha. Daim. Ya, disebutkan salah satu ini juga nama Allah meskipun tidak terdapat dalam kitab was sunnah. Ini sekali lagi saya garis bawahi, ini diantara poin kritikal dari para ulama yang dikritisi oleh para ulama dari kitab Aqidah Tahawiyah. Oleh karenanya penting bagi antum dan kita semua ketika kita ingin membaca kitab Aqidah Tahawiyah itu kita baca syarahnya. Ya, dan syarahnya diantara untuk ulama kontemporer tadi saya sebutkan ada Syekh Abdul Aziz bin Baz yang telah menuliskan syarahnya dan Syekh Al-Albani. Atau untuk ulama klasiknya yaitu Ibnu Abil Izz rahimahullahu ta'ala. Kemudian Allah tidak akan fana dan tidak akan binasa. Ya. Allah tidak akan fana dan Allah tidak akan binasa. Dan yang terakhir dia tidak menyerupai makhluk. Ya, bahwa Allah tidak menyerupai makhluk sedikit pun wala yushbihu al-anam. Ya, makhluk tidak ada yang menyerupai Allah. Baik, next. Poin yang kedua dibahas oleh penulis Abu Ja'far Tahawi rahimahullah tentang hakikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, disebutkan ada beberapa poin oleh penulis dalam kitabnya ya tentang Rasulullah SAW. Ya, di sini saya angkat 4. Sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya yang terpilih, nabinya yang terpilih dan rasulnya yang diridhoi. Ya, bahwa Muhammad adalah ya rasulnya, ya hambanya yang terpilih ya dari sekian banyak hamba, maka beliaulah yang terpilih. Nabinya yang dipilih dan rasulnya yang diridhoi. Ya, perlu diketahui bahwa setiap rasul adalah nabi, tetapi seorang nabi
ya dia belum tentu dia seorang rasul. Kemudian yang kedua, sesungguhnya beliau adalah penutup dari para nabi, imam orang-orang yang bertakwa, penghulu para rasul dan kekasih Rabb semesta alam. Ya, ditegaskan bahwa manusia yang muncul dan mengklaim dirinya sebagai seorang nabi, maka dipastikan dia seorang pendusta. Karena beliau Nabi SAW adalah penutup dari para nabi. Nah, hal ini disebutkan dalam banyak hadis ya tentang ya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup para nabi. Meskipun bermunculan nabi-nabi atau manusia yang mengklaim dirinya nabi, baik di saat Nabi SAW hidup di masa lalu, yaitu yang bernama Musailamah al-Kadzab, apalagi di masa-masa sekarang banyak sekali orang yang mengklaim dirinya seorang nabi. Kemudian segala pengakuan sebagai nabi sesudah beliau adalah kesesatan dan hawa nafsu. Ya, dalam berbagai hadis Nabi SAW memperingatkan umatnya bahwa setelah beliau meninggal akan muncul banyak dajjal atau para pendusta. Dalam sebuah hadis disebutkan masing-masing dajjal akan mengaku bahwa dirinya nabi. Padahal aku adalah nabi terakhir, kata Rasulullah SAW, tidak ada nabi lagi setelah aku. Ya, ini ditegaskan ya bahwasannya akan bermunculan ya para pendusta yang kebanyakan mereka mengaku sebagai nabi. Ya, di antara yang muncul ya di Indonesia sudah cukup banyak. Ya, salah satunya Ahmad Musaddiq, ya, dan mungkin kita nggak tahu, ya, akan bermunculan lagi setelahnya orang-orang yang mengklaim mengaku dirinya mendapatkan wahyu dan utusan Allah. Kemudian hakikat Rasulullah SAW, beliau diutus kepada seluruh jin dan seluruh manusia dengan membawa kebenaran dan petunjuk. Ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allah utus untuk jin dan manusia. Artinya untuk kalangan jin tidak ada nabi secara khusus yang Allah utus kepada mereka, akan tetapi Allah perintahkan bangsa jin untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, membawa kebenaran dan juga petunjuk. Baik, next. Pembahasan yang ketiga yaitu Al-Quran kalamullah dan bukanlah makhluk. Al-Quran kalamullah bukanlah makhluk. Ini yang menjadi perdebatan ya, bahkan sampai hari ini. Ya, ada sebagian umat yang mengatakan bahwa Al-Quran bukanlah kalamullah, tapi Al-Quran adalah makhluk. Ini yang disebut dengan fitnahnya ya orang-orang Mu'tazilah. Ya, fitnahnya orang-orang Mu'tazilah. Salah satu pemberi syarah kitab ini yaitu Al-Imam Ibnu Abil Izz rahimahullah, dalam kitabnya beliau mengatakan apa yang dikatakan Imam At-Tahawi adalah benar. Hal itu didukung oleh dalil-dalil baik dari Al-Quran dan Sunnah dan dikuatkan oleh tuntunan fitrah manusia yang belum terkotori oleh pikiran-pikiran dan teori-teori batil. Manusia berbeda pendapat dalam masalah tersebut menjadi 9 golongan. Jadi pada prinsipnya adalah bahwa akidah ahli sunnati wal jamaah meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Ya. Tentu yang dimaksud dengan kalam, ya, yang dimaksud dengan kalam yang terdiri dari huruf dan suara. Itu sebagaimana yang dijelaskan kalam yang kita fahami. Yang dimaksud dengan kalam adalah sesuatu yang terdiri dari huruf dan suara. Akan tetapi tentunya hal demikian bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ya, sesuai dengan kesuciannya, keagungannya dan kesempurnaannya. Ya, bahwa sisi persamaan antara kalam bagi manusia bukan berarti secara hakikat sifat yang ada pada manusia sama dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti demikian. Ya, manusia berbicara dengan rangkaian huruf dan suara, bukan berarti ketika kalam bagi Allah juga terdiri dari rangkaian huruf dan suara, Allah memiliki sifat yang sama atau ya Allah menyerupai sifat-sifat makhluknya, tidak demikian. Ya, jadi bahwa Al-Quran adalah kalamullah dan bukanlah makhluk. Dan ini juga sekaligus bantahan bagi keyakinan Asy'ariyah, ya, yang hari ini berkembang cukup pesat, ya, bahkan di negeri kita, di mana mereka ya menetapkan salah satu dari sifat Allah yaitu kalam, akan tetapi mereka meyakini bahwa Al-Quran bukan kalam.
Mereka menetapkan sifat kalam bagi Allah. Karena di antara prinsip akidah Asy'ariyah, mereka hanya menetapkan bagi Allah 7 sifat, tidak lebih. Ya. Prinsip akidah Asy'ariyah, mereka menetapkan bagi Allah 7 sifat dan tidak lebih. Salah satu dari sifat Allah adalah kalam. Ya. Salah satu dari sifat Allah adalah kalam. Namun pada prakteknya, mereka tidak meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Ya. Al-Quran adalah kalamullah, pada prakteknya mereka tidak meyakini, justru mereka meyakini Al-Quran adalah makhluk. Sebab bagi mereka kalam, ya, jika dikatakan terdiri dari huruf dan suara, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mereka tanzihkan dari sifat itu. Mereka sucikan, mereka nafikan dari sifat itu karena mereka beranggapan tidak ingin menyerupai Allah dengan makhluknya. Adapun Ahlus Sunnati wal Jamaah ya menetapkan bagi Allah sifat kalam dengan arti yang difahami bahwa kalam terdiri dari huruf dan suara, namun tentu sifat itu ya sifat yang sesuai dengan ya kesempurnaan, kesucian dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, next. Adapun Ahlus Sunnati wal Jamaah berpendapat dan berkeyakinan bahwa Al-Quran adalah benar-benar perkataan Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul dan bukan termasuk makhluk. Mereka juga berkeyakinan bahwa Al-Quran adalah perkataan Allah, baik lafadznya maupun makna-maknanya. Jibril mendengar Al-Quran dikatakan oleh Allah, Nabi Muhammad SAW mendengarnya melalui perkataan malaikat Jibril. Dan para sahabat mendengarnya melalui perkataan Nabi. Al-Quran tertulis di mushaf-mushaf, tersimpan di dada-dada kaum muslimin, dan dikatakan oleh lisan mereka. Jadi demikian dijelaskan oleh Syekh Abu Ja'far, oleh Al-Imam Abu Ja'far Tahawi, bahwa ya Al-Quran disampaikan kepada Jibril dengan cara didengar oleh Jibril. Ya. Sehingga terdiri dari lafaz dan suara. Namun demikian sifat itu meski beririsan dengan sifat makhluk telah ditegaskan di awal bahwa tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi serupa hanya sebatas istilah yang digunakan, namun hakikatnya Allah Maha Suci, Allah Maha Agung dan Allah Maha Sempurna. Ya. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, Al-Quran adalah benar-benar perkataan Allah. Al-Quran bisa didengar secara hakikat dan mengandung penjelasan-penjelasan. Al-Quran baik lafaz maupun maknanya merupakan perkataan Tuhan. Keseluruhannya bukan hanya sebagian. Al-Quran bukan termasuk makhluk, tapi dia perkataan Allah. Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta. Nah, inilah yang dijelaskan oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah dan disepakati oleh mereka dari masa ke masa bahwa Al-Quran bukanlah makhluk, akan tetapi Al-Quran adalah kalamullah. Ya. Dan ini diyakini oleh imam 4 madhab sekalipun. Kemudian next. Poin berikutnya yaitu ru'yatullah, yaitu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dijelaskan perlu diketahui bahwa hadis-hadis yang menyebutkan bahwa orang-orang mukmin akan melihat Allah pada hari kiamat sangat banyak jumlahnya hadisnya. Sebagian ulama mengatakan bahwa hadis-hadis tentang melihat wajah Allah mencapai derajat mutawatir. Di antara ulama yang menyatakan demikian adalah Al-Imam Ibnu Abil Is, salah satu pensyarah dari kitab ini. Ya, jadi bahwa Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat, akan tetapi Allah hanya dapat dilihat nanti oleh orang-orang yang beriman di sorga. Ya, oleh orang-orang yang beriman di sorga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ya, bahwa tafsir dari lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, orang-orang yang melakukan ya kebaikan akan mendapatkan surga wa ziyadah. Tafsir dari ziyadah yaitu nikmat yang lebih nikmat dari surga, yaitu ru'yatullah, yaitu melihat Allah.
Dan dalam hadis yang lain juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan yang artinya Nabi bersabda kepada para sahabat bahwa kalian akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. La tudammuna li ru'yatihi, dan tidak ada yang menghalangi diri kalian. Maksudnya kalian akan jelas melihat Allah. Tidak ada sesuatu yang menghalanginya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saking jelasnya manusia melihat Allah, seperti jelasnya mereka melihat rembulan di tengah bulan purnama, rembulan purnama. Ya. Maksudnya jelas, tidak ada yang menghalangi. Ya, bahwa dalam prinsip akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, melihat Allah nanti di surga adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang benar, sesuatu yang disepakati. Ya. Namun permasalahannya, apakah Allah Subhanahu Wa Taala dapat dilihat di dunia? Maka Allah tidak akan dapat dilihat di dunia. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam kisah Isra dan Mi'rajnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi SAW ditanya oleh istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak? Apakah engkau melihat Rabbmu?" Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, dalam peristiwa perintah menegakkan salat, Nabi diangkat ke Sidratil Muntaha. Ditanya oleh Aisyah, "Apakah Anda melihat Allah?" Kata Nabi SAW, "Nurun anna arah." Bagaimana saya bisa melihat jika di sana semua isinya cahaya? Bagaimana kita bisa melihat jika mata kita disorot dengan cahaya? Seperti itulah. Ya. Kata Nabi SAW, bagaimana saya bisa melihat Allah? Di tempat itu isinya cahaya. Dan mata manusia terbatas ketika di sebuah ruangan isinya cahaya yang begitu terang. Jadi Nabi SAW tidak melihat Allah. Ya, dan Allah tidak dapat dilihat di dunia. Begitu pula disebutkan dalam Al-Quran tentang bagaimana kisahnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika beliau meminta untuk dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang terjadi? Nabi Musa alaihi salatu wassalam pingsan. Ya. Pingsan, ya tidak sanggup ya melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kemudian Al-Imam Ibnu Abil Izz berkata, melihat Allah disamakan dengan melihat matahari dan bulan. Bukan berarti menyamakan wujud Allah dengan makhluknya. Ya. Tapi yang dimaksud adalah melihat jelasnya melihat Allah seperti manusia jelasnya melihat matahari dan bulan. Tidak ada sesuatu yang menghalanginya. Bukan menyamakan antara Allah dengan makhluknya yaitu matahari dan bulan, bukan. Tapi keadaan manusia melihat Allah itu seperti keadaannya mereka melihat rembulan purnama dan melihat matahari yang begitu jelas, ya, tidak ada yang menghalanginya. Ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah ya bukan menyamakan Allah dengan makhluknya, tapi menyamakan keadaan bagaimana mereka melihat Allah jelas seperti mereka melihat ya secara jelas bulan purnama. Kemudian next. Ya, next. Ya. Berikutnya. Hakikat Isra dan Mi'raj. Di antara pembahasan yang diangkat oleh penulis Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala tentang prinsip ahli sunnati wal jamaah tentang hakikat Isra dan Mi'raj. Ya. Bahwa ahli sunnati wal jamaah meyakini tentang adanya peristiwa Mi'raj, ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allah perjalankan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu kemudian dilanjutkan perjalanan ke langit pertama, kedua, dan selanjutnya sampai ke Sidratil Muntaha. Dan perjalanan malam hari itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan dengan hatinya semata, akan tetapi dengan jiwa dan raganya. Sebagian berpendapat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allah berangkatkan hanya ruhnya saja tanpa jiwanya. Akan tetapi Ahlus Sunnati wal Jamaah meyakini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan oleh Allah dengan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, yaitu dengan jiwa dan raga beliau dan dalam keadaan terjaga.
bukan dalam keadaan beliau ya bermimpi atau dalam keadaan lain, tapi dalam keadaan terjaga beliau diajak atau diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga membawa beliau ke tempat lain yang dikehendakinya di langit. Ya. Allah memuliakan beliau sesuai kehendaknya, Allah memberi beliau wahyu. Ya. Ya, Allah memberi beliau wahyu, hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Semoga Allah melimpahkan salawat dan salam kepada beliau di dunia dan akhirat. Ya, peristiwa Isra dan Mi'raj, peristiwa yang sangat masyhur, ya, sangat dikenal oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena peristiwa ini sangat besar, peristiwa ini sangat bersejarah. Dari peristiwa itulah kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan ya salat 5 waktu ya kepada umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang berawal ya dari peristiwa itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada awalnya diwajibkan salat 50 waktu, lalu kemudian ketika Nabi SAW turun bertemu dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan beliau memberikan masukan dan saran bahwa umat beliau tidak akan mampu mengerjakan 50 waktu. Ya, dan memang pastinya tidak akan mampu. Jika kita lihat hari ini, ya bagaimana yang sudah 5 waktu saja banyak di antara umat Nabi SAW yang meninggalkan. Lantas bagaimana jika sholat 5 waktu itu awalnya terdiri dari 50 waktu? Ya, manusia tidak akan ada waktu cukup untuk istirahat, waktu cukup untuk bekerja dan mencari nafkah jika ibadah sholat itu 50 waktu. Lalu kemudian sampailah Allah Subhanahu wa taala meringankan bagi Nabi dan umatnya, sampailah sholat itu menjadi 5 waktu. Itu peristiwa ya yang paling bersejarah terkait dengan ya kewajiban sholat 5 waktu. Ya, pemaparan di atas berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, adapun kabar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Isra Mi'raj melihat Allah Ta'ala secara langsung dengan mata dan kepalanya sendiri adalah tidak benar. Jadi ada anggapan dan ada ya pendapat dari sebagian orang bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menerima perintah sholat 5 waktu disebutkan beliau melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kita telah sebutkan hadisnya dari Aisyah bahwa Nabi ditanya langsung oleh beliau, beliau menjawab tidak melihat Allah karena di situ penuh dengan cahaya. Bagaimana bisa melihat? Dan bahkan Aisyah menegaskan barang siapa yang mengatakan Rasulullah SAW melihat Allah, dia telah berdusta. Ya, dia telah berdusta bahwa Nabi tidak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Penulis Abu Ja'far rahimahullah juga mengangkat pembahasan tentang hakikat telaga, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebuah keistimewaan, yaitu beliau memiliki haud, memiliki telaga. Ya. Dan demikian Allah juga menciptakan bagi para nabinya yang lain, yaitu memiliki haud. Haud dalam bahasa kita disebut dengan telaga. Di telaga itulah kelak nanti manusia akan berkumpul. Ya. Dan di situ terdapat ya cawan-cawan atau gelas-gelas yang bahkan bilangannya jauh lebih banyak daripada bilangan bintang. Dalam sebuah riwayat disebutkan sifat-sifat haudnya Nabi SAW. Airnya seputih susu, ya, dan dia semanis madu. Dan apabila manusia meminumnya, dia tidak akan merasakan haus selama-lamanya. Ya. Dan itu adalah haud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana kelak nanti umatnya akan berkumpul di haud tersebut. Meski para ulama khilaf tentang hakikat telaga, ya berada di mana urutannya. Telaga Rasulullah SAW berada di mana urutannya. Apakah dia setelah manusia ya dibangkitkan dari kuburnya, ataukah dia berada urutannya nanti setelah proses lainnya? Sebagian mengatakan bahwa telaga ini, ya, telaga dia ada setelah manusia dibangkitkan dari kuburnya. Setelah manusia dibangkitkan dari kuburnya, dan di situ mereka merasa dahaga yang luar biasa. Ya. Lalu mereka berbondong-bondong
menuju telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan haud. Ya, telaga yang disebut dengan haud. Ya, disitulah kemudian terdapat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi sallallahu alaihi di mana ketika berkumpul umat Rasulullah SAW, ketika mereka merasakan dahaga yang luar biasa, ada di antara mereka yang kemudian dihalang-halangi, ya, dihalang-halangi untuk mendekat kepada telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara mereka yang dikenali oleh Rasulullah SAW. Ya. Ada di antara mereka yang dikenali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, mengapa mereka mengapa mereka dihalang-halangi? Padahal mereka adalah umatku, kata Rasulullah SAW. Mereka adalah umat yang Nabi mengenalnya. Dan mereka mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi dihalang-halangi, ya karena ya ada alasan bahwa ya mereka dahulu ya melakukan kebid'ahan ya ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tiada. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tiada. Nah, disitulah ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya. Di antara hadis yang disebutkan terkait dengan telaga, ya terdapat dalam sebuah hadis yang artinya saya sebutkan bahwa sesungguhnya setiap nabi memiliki telaga pada hari kiamat dan mereka saling membanggakan siapa di antara mereka yang paling banyak mendatangi telaga tersebut dari umatnya. Dan sungguh kata Nabi SAW, aku berharap kepada Allah bahwa akulah yang paling banyak nanti umatnya, yang paling banyak orang yang mendatangi telaga Rasulullah SAW. Ya, bahwa Nabi SAW berharap ya orang-orang yang datang ke telaganya lah yang kelak nanti yang paling banyak, kata Rasulullah SAW. Dan benar bahwa umat Nabi SAW adalah umat yang terbanyak, ya, umat yang terbanyak dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya. Ya. Kemudian terdapat hadis lain juga yang terkait dengan masalah haud. Disebutkan dari sahabat Nabi Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, qala qultu ya Rasulullah ma aniyatul haudi, qala walladzi nafsi Muhammad biyadihi la aniyatuhu aktsar min adadin nujumis sama wa kawakibiha ala fil lailati mudlimah. Kata Nabi SAW yang artinya bahwa dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, beliau bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan bejana yang ada di haud telaga Al-Kautsar? Nabi SAW menjawab, demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, wadah untuk minum yang ada di telaga Al-Kautsar banyaknya seperti jumlah bintang dan benda yang ada di langit pada malam hari yang gelap gulita. Itulah gelas-gelas yang ada di surga. Barang siapa yang minum air telaga tersebut, maka ia tidak akan merasa haus selamanya. Di telaga tersebut ada 2 saluran air yang tersambung ke surga. Barang siapa meminum airnya, maka ia tidak akan merasa haus. Lebarnya sama dengan panjangnya, yaitu seukuran antara Amman dan Ailah. Airnya lebih putih daripada susu dan rasanya lebih manis daripada manis madu. Jadi disebutkan sifat-sifat dari telaga ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan disebutkan dalam hadis yang lain dari Abu Wa'il. Disebutkan, aku akan mendahului kalian di haud, kata Nabi SAW. Dinampakkan kepada di hadapanku beberapa orang di antara kalian, kata Rasulullah. Ketika aku akan mengambilkan minum untuk mereka dari haud, lalu kemudian aku dicegah dan dijauhi dari mereka. Maka aku bertanya, kata Rasulullah SAW, wahai Rabbku, ini adalah umatku. Nabi mengenalinya, sehingga Nabi hendak memberikan air dari telaganya. Sehingga Nabi SAW hendak memberikan air dari telaganya. Akan tetapi usaha Nabi SAW dihalang-halangi oleh seseorang pada waktu itu. Lalu kemudian Nabi SAW bertanya, ya Allah, ini adalah umatku. Apa alasannya kemudian dia dihalangi dariku? Lantas kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, la tadri ma ahdatsu ba'dak. Ya, Nabi Allah katakan kepada nabinya, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang dahulu mereka kerjakan sepeninggalmu. Jadi sepeninggal wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
Nabi tidak tahu lagi apa yang terjadi setelahnya. Ini sekaligus menjadi bantahan sebagian keyakinan di tengah masyarakat kita, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui apa yang terjadi dengan umatnya hari ini, mengetahui apa yang terjadi, kelemahan yang menimpa pada umatnya. Ini dibantah dengan hadis ini yang diriwayatkan oleh Bukhari rahimahullah, bahwasannya bahkan Nabi tidak tahu apa yang terjadi sepeninggalnya dengan umatnya. Nabi tidak tahu. Nabi tidak tahu. Apalagi ada keyakinan di tengah masyarakat kita dalam event-event tertentu, dalam acara-acara tertentu, mereka dapat menghadirkan Rasulullah SAW secara terjaga. Ada di antaranya seperti misalkan dalam acara maulid yang umum, ya, dirayakan oleh sebagian kaum muslimin di negeri kita. Ada satu event tertentu, ya, ada momen tertentu di mana mereka bisa menghadirkan Rasulullah SAW dan mereka sebagian mengklaim melihat secara terjaga. Ya. Dalam momen, ya, Maulid Nabi, mereka membaca salawat berdiri. Ada keyakinan mereka bahwa di situ Nabi SAW hadir bersama-sama mereka di tengah perayaan tersebut. Bahkan tersebar di media sosial, ada sebagian orang yang mengklaim melihat Nabi SAW secara terjaga. Jika mereka katakan melihat Nabi di alam mimpi, ini tidak dinafikan. Bahkan Nabi SAW menegaskan, "Faman ra'ani faqad ra'ani." Kata Nabi, barang siapa yang melihatku, maksudnya di alam tidurnya, di alam mimpinya, maka dia melihat hakikat diriku, kata Rasulullah. Namun tentu seseorang harus memastikan apa yang dilihatnya dari sifat-sifat Nabi yang disebutkan dalam mimpinya ada pada sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa yang dia lihat di alam mimpinya dari sifat-sifat Nabi sama dengan sifat-sifat yang disebutkan dalam banyak riwayat sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak dinafikan bahwa seseorang bisa melihat Nabi SAW namun hanya sebatas di alam mimpi. Jika sesuai dengan sifat-sifat Nabi yang disebutkan dalam banyak riwayat, maka yang Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun klaim sebagian orang melihat Rasulullah dalam keadaan terjaga, jelas ini sebuah kedustaan. Dalam keadaan terjaga, kita bisa lihat, cek di media sosial, sangat banyak kita temukan sebagian orang mengklaim dirinya melihat Allah dengan terjaga. Dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan mimpi. Jelas ini sebuah kedustaan. Jika Nabi SAW jika dikatakan demikian, dapat keluar, dapat muncul, atau bahkan sebagian mengatakan bisa dihadirkan, tentunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan tega melihat keadaan umatnya hari ini yang begitu lemah dan dalam keadaan kehinaan. Tentulah Nabi SAW akan menolong. Nabi nggak akan tega melihat umatnya menjadi manusia yang terpinggirkan hari ini. Tentu kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam muncul, bisa muncul dalam keadaan terjaga, sudah barang tentu para sahabat dahulu bertanya kepada Nabi SAW terkait dengan sejumlah masalah yang mereka hadapi. Kalau Nabi benar-benar bisa dihadirkan, atau Nabi bisa muncul di tengah-tengah umatnya, sudah barang tentu para sahabat akan bertanya tentang solusi permasalahan yang menimpa mereka di masa itu. Apalagi permasalahan yang menimpa kaum muslimin hari ini. Ya. Permasalahan yang menimpa kaum muslimin hari ini jauh lebih kompleks dan jauh lebih banyak. Ya. Nabi tidak akan tinggal diam tentunya jika Nabi bisa muncul di tengah-tengah kaum muslimin. Jadi pada intinya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan tidak mengetahui apa yang terjadi setelahnya pada umatnya. Nabi hanya mengatakan, memberikan isyarat-isyarat di masa hidupnya. Ya, seperti hadis yang menjelaskan,
ya tentang perpecahan umat. Ya, kata Nabi SAW, "Sataftariku hadhil ummah ila salas wa sab'ina firqatan." Nabi hanya mengatakan bahwa umat ini akan terpecah. Bahkan menjadi 73 golongan. Akan tetapi bagaimana proses itu kemudian menjadi pecah dan siapa saja yang memecah ya kaum muslimin, Nabi tidak tahu setelahnya. Siapa-siapa saja yang punya andil besar terhadap pecahnya umat ini, Nabi tidak tahu setelahnya. Nabi hanya memberikan isyarat secara garis besar. Nah, hadis ini membantah keyakinan sebagian orang-orang sufi yang mengatakan bahwa Nabi tahu apa yang terjadi setelahnya yang menimpa umatnya, bahkan Nabi dapat dihadirkan dalam event dan momen-momen tertentu, waliyadzubillah. Dah disebutkan dalam hadis, ya Allah mengatakan bahwa ya Rasulullah, engkau tidak tahu apa yang terjadi sesudah engkau wafat. Ya. Orang-orang yang mengklaim sebagai seorang nabi yang nanti muncul setelahnya, Nabi nggak tahu. Ya. Atau bahkan ada di antara mereka yang kemudian murtad karena sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sedikit orang-orang Arab yang kemudian murtad. Nabi barangkali mengenalnya, dia beriman di masa hidupnya. Tapi sepeninggal beliau, beliau tidak tahu setelah itu bagaimana ceritanya. Terjadilah kaum berbondong-bondong yang murtad, wabil khusus mereka yang tinggal di pedalaman. Ya. Maka kemudian disingkirkan waktu itu niat Nabi memberikan minum kepada seseorang dan dikatakan bahwa engkau tidak tahu apa yang terjadi setelahmu atau sesudahmu. Orang-orang tersebut barangkali dia murtad, ya, atau barangkali orang tersebut ya melakukan kebid'ahan, ya, di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dijelaskan pula bahwa oleh para ulama terkait dengan masalah telaga. Nanti akan berbondong-bondong manusia mendatangi telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi SAW mengenali mana yang umatnya dan mana yang bukan di antara umatnya? Ya, disebutkan dalam hadis bahwa orang-orang yang umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki ciri unik pada saat itu, ciri yang tidak dimiliki oleh umat-umat Nabi yang lainnya. Ya, bahwa pada saat itu Nabi mengenali dari bekas-bekas wudhu, dari anggota wudhu, dari umatnya yang bercahaya, yang mengeluarkan cahaya, dan dikenalilah bahwa dia adalah ya umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang terkait dengan beberapa hadis yang terkait dengan masalah telaga. Hadis-hadis yang menyebutkan adanya haud telaga Nabi sangat banyak jumlahnya sehingga hadis tersebut dinyatakan sebagai hadis yang mutawatir oleh sejumlah ulama. Hadis-hadis tersebut, hadis-hadis tersebut ya diriwayatkan dari 3 orang lebih sahabat Nabi SAW. Ibn Katsir telah membeberkan jalur periwayatan hadis tersebut dalam kitab An-Nihayah. Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah memisah-misahkan hadis-hadis tersebut menjadi 7 bab. Jadi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an, itulah tadi beberapa materi yang barangkali ya bisa kami ya paparkan, bisa kami sampaikan, ya mudah-mudahan bermanfaat, ya catatan ringkas pada kesempatan di siang kali ini, ya mudah-mudahan ya bisa difahami dan mohon maaf atas segala kekurangan ya dan khilaf, ya mudah-mudahan ya ini menjadi ya sedikit dari atau
putus di saya atau di sana itu? Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Putus kayaknya ya. Suaranya. Iya. Suara Ustadz hilang ya? Ya, suaranya hilang. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Ustadznya keluar. Oh keluar Ustaz. Iya, ini Ustadz Kamalnya keluar. Mungkin lagi ada gangguan jaringan. Jadi deh. Mohon bersabar. Tunggu aja sejenak. Di grup tuh ada ini mas pengerjaan KIP tapi yang bentuk slide PPT ada harusnya. Ada nggak? Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ustadznya masih belum join. Sepertinya ada kendala. Ini di call. Ikhwan Fillah azanallahu wa yakum. Untuk pertanyaan mohon untuk dicat dulu ya. Nanti sembari menunggu Ustadz join lagi karena sinyalnya di SI qadarullah drop katanya kan tulisannya gitu kan. Ya, maka silakan pertanyaan dilayangkan melalui chat dulu ya. Jazakumullah khair. Baik Ustaz, syukuran infonya Ustaz. Ya Mas Dedi. Insyaallah. Pertanyaan silahkan untuk di chat dulu. Mas Juandi tadi kayak pertanyaan ya. Silahkan Mas Juandi di chat dulu ya, via chat. Insya Allah nanti kami bantu. Syukran. Ya, afwan tadi Alhamdulillah. jaringan terputus. Siap, Ustaz. Yang penting selatipnya jangan sampai lepas. Masya Allah. Iya, baik jika ada pertanyaan ikhwatal iman, silakan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afan izin bertanya Ustaz. Silakan Mas.
Untuk yang tadi apa namanya telaga Rasulullah yaitu Ya. itu adanya setelah kita menyeberang Siratal Mustaqim atau menyeberang Sirat atau setelah Ustaz Afan Baik. untuk yang telaga itu ya. Ya. Syukron Ustaz. Baik, alhamdulillah salatu wassalam ala Rasulillah. Sebagaimana tadi kita singgung di awal terkait dengan telaga secara urutan, di sini para ulama khilaf di kalangan mereka, ya di mana letak persisnya itu telaga. Apakah setelah Sirat, apakah setelah dibangkitkan manusia dari kuburnya, dari kematiannya. Ya, sebagian Allahu a'lamu bishawab yang pernah saya baca bahwa telaga itu berada setelah ya manusia dibangkitkan. Ya, dalam keadaan haus yang begitu sangat dan kemudian mereka membutuhkan minum. Ya, dan berbondong-bondonglah mereka kemudian menuju telaga nabinya masing-masing. Menuju telaga nabinya masing-masing. Dari situlah kemudian diketahui siapa-siapa saja dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dari umat-umat Nabi setelahnya atau nabi-nabi sebelumnya. Ya. Dari mana diketahui itu umat Nabi Muhammad, umatnya Nabi Musa atau umat Nabi yang lain ada ciri khusus terdapat pada diri umat Nabi Muhammad yaitu ya di anggota wudunya ya ghurran muhajjalina min asaril wudu. Ya, jadi bercahaya di anggota wudunya. Karena di situ manusia berbondong-bondong. Ya, mereka ingin minum ya dan bercampur antara umat nabi-nabi sebelumnya. Ya. Allahu a'lamu bishawab. Ada pertanyaan dari chat Ustaz, dari Pak Trimuhdi. Terkait takdir, sejauh mana kita perlu mendalaminya Ustaz? Tafadhol Ustaz. Ngelek lagi. Gimana sekarang? Bisa mendengar suara saya? Enggak, bentar, tadi terputus saat Afwan. Iya. Jadi ada pertanyaan Jaringan tadi itu. dari Pak Iya. Trimuhdi, Masya Allah dari senior manager kita ya. Terkait takdir, sejauh mana kita perlu mendalaminya? Iya. Allahu a'lamu bishawab. Terkait dengan masalah takdir, sejauh mana kita perlu mendalaminya. Jadi kita mendalami sebatas nas-nas yang ada terkait dengan masalah takdir. Sebab takdir merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui yang namanya rahasia bukan sesuatu yang mudah untuk kita dapatkan, apalagi kita pikirkan, namanya juga rahasia. Maka kita ya sebagai ya sebagai umat Rasulullah SAW hanya sebatas mempelajari nas-nas yang ada terkait dengan takdir. Tidak lebih daripada itu. Karena sudah terbukti banyaknya umat yang ketika mereka memperdalam takdir, yang akhirnya mereka terjebak di dalam logika mereka yang terbatas, kemudian mereka menafikan takdir. Sebagaimana yang terjadi kepada sekte Qadariyah. Ya, semua berawal ketika mereka ya membicarakan takdir terlalu banyak melebihi nas-nas yang ada. Ya, membicarakan, membahas takdir terlalu banyak, terlalu dalam melebihi nas-nas yang ada. Akhirnya sampailah pada titik mereka menafikan takdir. Jadi sampai mana batasan kita mempelajari takdir sebatas nas-nas yang ada dan kita tidak memikirkan ya apa-apa yang menjadi rahasia Allah ya melebihi batasan nas penjelasan dari nas hadis maupun nas Al-Qur'an maupun hadis. Allahu a'lamu bishawab. Ya. Baik. Barangkali ada pertanyaan lain. Baik, ada pertanyaan di chat.
Bagaimana sikap kita kepada saudara muslim yang secara zahir dia rajin sholat ke masjid, namun di sini apa ini maksudnya? Secara zahir rajin sholat ke masjid, namun Afwan Ustaz, boleh tanya langsung? Ini keyboard saya error. Oh ya baik, silakan Mas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya jadi mayoritas, bukan mayoritas sih, beberapa tetangga saya memang secara zahir emang sholat ke masjid dan orangnya pun akhlaknya bagus saya akuin. Cuman di sisi lain kalau misalkan momen-momen tertentu, khususnya kalau setelah panen, mereka kadang sedekah bumi, memotong kepala kerbau. Dan sebelum Indonesia, sebelum memotong kerbau itu mereka sholat isya berjamaah, memohon sama Allah agar diberi kelancaran. Nah dalam hal ini kita memperlakukan mereka sebagai sesama muslim atau gimana ya? Aduh maaf. Kan itu jelas-jelas kemusyrikan yang terang-terangan. Perlakuan kita seperti apa Ustaz? Syukran jazakallahu khairan. Allahu a'lamu bishawab. Ya, pada asalnya Mas, ya, apa yang terjadi kebanyakan di tengah masyarakat kita pada asalnya adalah faktor ketidaktahuan. Ya. Faktor ketidaktahuan. Sebab kita berada saat ini di zaman yang memang jauh dari yang namanya ilmu. Jadi bagaimana kita bersikap dengan saudara kita, yang paling tepat kita nasihati. Bahwa perbuatan tersebut masuk dalam kategori syirkun akbar. Sebab di sisi lain kita melihat sisi baik orang tersebut di mana selalu menegakkan sholat berjamaah. Ini kan satu isyaratnya. Ya bahwa orang tersebut hakikatnya menyukai kebaikan. Mereka condong pada kebaikan. Tapi ada hal-hal yang barangkali luput dari pengetahuannya dan dia tidak ketahui. Jadi jika pertanyaannya bagaimana sikap kita, yang pertama sebagai saudara sesama muslim kita berikan nasihat. Bahwa hal yang demikian termasuk dalam kategori syirkun akbar. Tentu tidak sekali, dua kali kita mengingatkannya, akan tetapi ya terus kita mengingatkan saudara kita. Jadi sekali lagi kita berada di satu zaman di mana begitu jauh dengan keilmuan. Jadi apa yang terjadi pada sebagian masyarakat kita pada asalnya itu faktor kebodohan dan ketidaktahuan. Ya, beda dengan apa yang terjadi di masa para ulama dahulu di mana keilmuan di tengah-tengah umat, di tengah kaum muslimin ya sesuatu yang sangat kuat ya. Keilmuan di tengah mereka begitu kuat. Jadi ketika muncul kemungkaran, penyimpangan, ya pendekatannya pun nggak sama dengan apa yang muncul belakangan di tengah-tengah kita saat ini. Allahu a'lamu bishawab. Baik Ustaz, syukran jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Ada pertanyaan dari Mas Harun, Ustaz. Iya, baik. Pertama yang dari Mas Harun, ya pertanyaan pertama, apa yang membuat saya yakin bahwa manhaj salafus saleh yang paling murni masih sesuai sunnah Rasulullah SAW padahal umat Islam lain, ya seperti ya di sini disebut ya, juga punya dalil dari para ustadz mereka atau kiainya, karena hal ini berkaitan dengan diizinkannya kita minum di telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, apa yang membuat ya, kita meyakini bahwa manhaj salafus saleh adalah yang murni? Yang membuat kita yakin, ya karena manhaj ini berkesesuaian dengan nas dan dalil-dalil yang ada, Mas. Karena memang yang menjadi sumber dari yang menjadi sumber kita beragama Al-Quran dan Sunnah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menegaskan, ya bahwa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa al-mahdiyyin ar-rasyidin. Nabi menyebutkan kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa setelahku. Dari situlah kita yakin bahwa manhaj salafus saleh yang dimaksud ya, adalah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang paling murni. Sebelum Nabi menyampaikan hal itu, Nabi mengisyaratkan akan terjadinya perpecahan umat. Ya. Umat akan terpecah.
Ya, termasuk apa yang tadi disebutkan di chat ini menjadi sekian banyak kelompok dan pemikiran, keyakinan. Akan tetapi Nabi dalam waktu yang sama juga menyampaikan kepada kita kepada siapa seharusnya kita berpegang teguh. Nabi juga sampaikan kepada kita kepada siapa seharusnya kita berpegang teguh. Di saat terjadinya perpecahan itu. Maka Nabi SAW menyebutkan sunnahku dan sunnah para sahabatku. Dari situlah seharusnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak yakin dengan manhaj salafus saleh. Maka setiap permasalahan yang muncul belakangan, maka kita timbang, maka kita kembalikan. Apa yang menjadi pemahaman mereka dahulu. Contoh dalam masalah akidah. Terjadi perbedaan prinsip yang bahkan perbedaan sampai pada tingkat prinsip yang paling dasar dalam masalah akidah yang terkait dengan asma wa sifat. Ya, bagaimana kita bisa begitu yakin bahwa prinsipnya salafus soleh itu yang paling murni atau yang murni dan yang benar? Ya karena kita tahu ya. Mereka lah yang langsung belajar dari Nabi SAW. Ya. Bahwa ya mereka memahami nas-nas itu sebagaimana mereka pahami dari Nabi SAW. Bahkan sekarang apa yang tadi disebutkan dari penyimpangan-penyimpangan itu bertentangan semua dengan Al-Quran. Ya. Bertentangan semua dengan Al-Quran. Jadi banyak sekali mas di dalam Al-Quran, bahkan di beberapa slide KIP kita, disebutkan ada 27 tempat bahkan di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa ya, manhaj salafus soleh bukan sebuah pilihan tapi kewajiban. Kewajiban kita untuk mengikuti manhaj salafus soleh. Jadi jika pertanyaannya ya, apa yang membuat saya yakin? Ya banyak sekali isyarat di dalam Al-Quran. Apalagi jika ditambah dengan isyarat dalam hadis. Allahu a'lam bishawab. Kenapa Allah menciptakan takdir? Bahwa kelak Allah akan memasukkan makhluknya, baik golongan jin atau manusia, ke neraka, padahal Allah dalam hadis qudsi tidak punya sifat zalim. Allahu a'lamu bishawab, jawabannya adalah Allah tidak ditanya apa yang Allah perbuat, akan tetapi kitalah yang akan ditanya, Pak. Ya, apa saja yang sudah kita berbuat. Yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Ya, Allah tidak ditanya apa yang Allah lakukan. Termasuk Allah tidak akan ditanya. Dan siapa yang mau mempertanyakan Allah menciptakan takdir. Tapi ketahuilah bahwa kita kelak yang akan ditanya apa yang sudah kita yakini, apa yang sudah kita amalkan dan kerjakan. Allahu a'lamu bishawab. Ustaz, jazakallahu khair Ustaz. Afwan wa iyyakum. Takdir yang dapat diubah dengan ikhtiar dan doa. Ada yang mengatakan bahwa doa dan takdir bisa saling mengubah, doa bisa menolak sebagian takdir atau bencana. Mohon penjelasan bagaimana kaedah masalah ini. Yang pertama, takdir yang dapat berubah bukan takdir yang ada di Lauhil Mahfuz. Benar disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan dalam hadis tidak ada yang menolak, yang artinya tidak ada yang menolak ya, takdir kecuali doa. Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Tapi yang berubah adalah bukan takdir yang ada di Lauhil Mahfuz, ya. Tapi takdir yang ada di langit dunia. Itu yang dapat berubah. Namun berubah di sini bukan berubah dalam arti keluar dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi berubah dalam arti dia berpindah dari satu takdir ke takdir yang lain. Ya. Jadi bukan keluar dari takdir Allah, tapi dia berpindah dari satu takdir Allah yang satu ke takdir Allah yang lainnya. Allahu a'lamu bishawab. Ada sebuah pertanyaan, kelompok apa saja yang tidak sesuai dengan manhaj salaf? Ya, tentu kita tidak akan sebutkan identitas satu persatu kelompoknya, ikhwah. Ya, tentu ini bukan forum kita menyebutkan identitas satu persatu kelompoknya. Akan tetapi
mereka yang memahami agama ini tidak sesuai dengan apa yang difahami oleh kaum salaf terdahulu, ketika disebut dengan istilah salaf, maka yang paling utama itu kembali kepada 3 golongan yang disebut Nabi SAW, ya, yaitu golongan para sahabatnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jadi ketika disebut istilah salaf, maka merujuk kepada 3 golongan tersebut. Ya. Maka barang siapa mereka yang memahami agamanya, tidak sebagaimana apakah dalam masalah akidah, ataukah dalam masalah ibadah, ataukah akidah, tidak sebagaimana 3 generasi terbaik memahaminya, maka mereka bukanlah dari kelompok salaf. Ya, maka keluar dari manhaj salaf. Ya, Allahu a'lamu bishawab. Ya. Baik. Ada pertanyaan, Pak Ustaz. Baik. Ya. Saat Nabi SAW Isra dan Mi'raj dengan jiwa dan raganya, saat bertemu dengan para nabi, apakah nabi-nabi yang bertemu dengan Rasulullah SAW tersebut juga termasuk jiwa dan raganya? Ya. Kemudian bagaimana cara kita menjelaskan kepada para muslim yang meyakini kehadiran Rasulullah SAW pada event tertentu yang diyakininya? Terkait dengan pertanyaan penggalan yang pertama, Allahu a'lamu bishawab, saya tidak bisa jawab apakah mereka berjumpa dengan Rasulullah dengan jiwa dan raganya ataukah hanya jiwanya, Allahu a'lamu bishawab. Untuk yang kedua, bagaimana cara kita menjelaskan kepada para muslim yang meyakini kehadiran Rasulullah pada event tertentu yang diyakininya? Ya, kita jelaskan tentu dengan cara yang hikmah, di momen waktu yang tepat tentunya. Kita jelaskan bahwa ya, dasar keyakinan hadirnya Rasulullah SAW dalam event dan momen tertentu tidak ada. Apalagi hal ini terkait kuat dengan perkara gaib. Kita akan berbicara tentang hadirnya orang yang telah wafat, yaitu Rasulullah SAW. Ini masuk dalam ranah gaib, perkara gaib yang ya tidak bisa kita jelaskan dan kita yakini. Dari Al-Quran maupun Sunnah. Ya, Afwan, terputus kembali. Iya, tadi kembali bahwa mereka-mereka yang hari ini meyakini dengan melakukan ritual tertentu dapat menghadirkan Rasulullah SAW di tengah-tengah mereka. Mereka tidak pernah mendasarinya dengan dalil yang kuat. Ya, mereka tidak bisa menghadirkan baik dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi SAW bahwa Nabi bisa dihadirkan ya di tengah-tengah mereka dengan ritual tertentu. Ya. Apalagi berbicara perkara gaib harus ada dalil, baik dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi SAW. Kalaulah benar
Anggaplah, kalaulah benar Nabi bisa dihadirkan dengan ritual tertentu, pastilah sahabat sudah menghadirkan Nabi di tengah mereka ketika mereka menghadapi permasalahan umat yang begitu pelik dan rumit. Apakah kita mendapatkan keterangan dari itu? Tidak sama sekali. Kita sama sekali tidak pernah mendengar Abu Bakar melakukan ritual itu menghadirkan Nabi. Ketika bermunculan orang-orang yang murtad, ya kan terjadi perdebatan antara Umar radhiyallahu taala dengan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tentang apa yang seharusnya dilakukan ini bagi orang-orang yang murtad, orang-orang yang enggan membayar zakat. Terjadilah perbedaan. Kalau memang mereka bisa menghadirkan Nabi dengan ritual tertentu, pastilah mereka orang pertama yang menghadirkan Rasulullah. Kerinduan mereka terhadap Nabi, kemudian mereka sulitnya memecahkan masalah, butuhnya petunjuk Nabi. Kalau Nabi bisa dihadirkan, faktanya kita tidak pernah mendengar keterangan sahabat menghadirkan Rasulullah dengan ritual-ritual tertentu. Allahu a'lam bishawab. Ikhtitam Ustaz. Ya, baik. Baik. Mungkin barangkali itu yang bisa disampaikan. Saya mohon maaf kurang lebihnya atas penyampaian yang barangkali terdapat beberapa kurangan atau kekurangan di sana sini. Namun apa yang benar ya semata-mata datang dari Allah dan kekeliruan datang dari saya. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan yang mulia ini, bahwa pentingnya kita mempelajari akidah ahli sunnati wal jamaah, mengingat hal itu menjadi ya prinsip bagi kita semua. Ya, apabila kita tidak memahami sebagaimana mereka ahlus sunnah memahami prinsip tersebut, ya dikhawatirkan kita dapat keluar dari akidah ahli sunnah wal jamaah. Itu barangkali yang bisa disampaikan. Saya akhiri. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para ikhwan wa akhwat fillah janallahu wa yakum, fa insyaallah kita lanjutkan nanti jam 1 ya. Tadi pertanyaan-pertanyaan masalah bagaimana cara menjelaskan termasuk kaidah dakwah itu ya. Jadi nanti insyaallah itu akan dijawab lebih rinci lah insyaallah di nanti siang bersama Al-Ustaz Muhammad Sholihin hafizallahu taala insyaallah di channel yang sama ya bersama kami, dan nantikan, dan rekaman insyaallah kami share ya, kami bagikan kepada antum semuanya insyaallah. Semua bermanfaat, dan apa yang kita kita ajari, yang kita sampaikan, kita berusaha ilmiah semuanya, dan semua bermanfaat bagi kita di baik kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Saya akhiri semuanya, dan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Ya Ustaz, syukran Ustaz. Ustaz, jazakallahu khairan. Barakallahu fiikum. Sampai ketemu nanti siang ya. Kaca belantik kita nih, Masya Allah. Siap, belajar ya? Jam berapa? Tuh,